Shalom semuanya, senang melihat Anda masih begitu antusias dalam mencari Tuhan. Selamat bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh bersama, dan pastikan saudara akan bersukacita lewat saat teduh ini. Segala rasa kecewa akan Tuhan angkat dan Tuhan gantikan dengan sukacitanya. Bagi Anda yang memiliki permohonan doa, bisa dituliskan di kolom chat, dan nanti akan kami doakan setiap doa-doa yang masuk. Hari ini harinya saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan dan mujizatnya, amin. Adapun tema firman saat teduh hari ini adalah, jangan kecewa, karena masa depan masih ada. Jika kita kecewa, itu akan membunuh masa depan kita. Serahkan semuanya di dalam saat teduh kita bersama Tuhan. Matius 11 ayat 2 dan 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes kembali ragu tentang Yesus. Di dalam penjara Yohanes stagnan, dan akhirnya mulai muncul rasa kecewa. Posisi apapun dalam hidup kita yang stagnan, akan rawan kecewa. Orang Yahudi punya ekspektasi bahwa Mesias itu bentuknya adalah juru selamat politik yang membebaskan mereka dari jajahan. Mereka tidak dapat menangkap penuh maksud ilahi bahwa Mesias yang dimaksud adalah yang membebaskan dosa dan maut. Ekspektasi yang salah juga rawan kecewa. Jangan memiliki ekspektasi duniawi, yang meminta Tuhan menjawab sesuai keinginan kita. Lalu, mengapa jangan kecewa? 1. Orang yang kecewa tidak akan melihat pekerjaan Tuhan. Matius 11 ayat 4-6. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jika kita kecewa, kita akan luput dari pekerjaan dan penyertaan Tuhan. Daging tidak bisa sinkron dengan roh. Luput kadang-kadang bukan sengaja, tapi ada orang yang sengaja meluputkan diri dari pekerjaan Tuhan. Orang yang kecewa, makin hari hatinya makin keras, tidak lagi haus dan lapar. 2. Orang yang kecewa akan berubah. Hati-hati, benih kecewa sangat berbahaya. Orang kecewa bisa berubah dari loyal menjadi pengkhianat, seperti Yudas Iskariot. Matius 11 ayat 7 dan 8. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu, tempatnya di istana raja. Tidak ada alasan kita kecewa pada manusia. Asal hati kita benar, Tuhan yang bersaksi tentang kita. Matius 11 ayat 9-11. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Mengapa dikatakan Yohanes ini lebih daripada nabi? Karena yang lain tidak melihat Yesus langsung, tetapi hanya Yohanes yang berjumpa dan menyambutnya langsung. Tongkat estafet terakhir di Yohanes Pembaptis. Yohanes yang nabi besar ini pun hampir menolak Tuhan karena ada kecewa. Berhati-hatilah pada kekecewaan, sebab kecewa pada Tuhan, kita tidak punya hak apapun. Kecewa pada orang lain, itu adalah sebuah kebodohan. Kecewa pada diri sendiri, orang yang kecewa pada diri sendiri akan menjauhi Tuhan. 3. Mending terus berusaha daripada kecewa. Matius 11 ayat 12-15. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam bahasa Inggrisnya, kerajaan sorga diserbu orang-orang yang bertekad bulat yang melawan arus, dan berjalan langgeng sampai ujungnya. Memang kita harus melawan arus perasaan yang sering menghasut kita untuk menjauh. Hendaklah ia mendengar. Dalam bahasa Inggrisnya, kerajaan sorga diserbu orang-orang yang bertekad bulat yang melawan arus, dan berjalan langgeng sampai ujungnya. Memang kita harus melawan arus perasaan yang sering menghasut kita untuk menjauh. Lebih banyak orang menghasut kita untuk berdosa dibandingkan dengan orang yang mendukung kita untuk mengenal Tuhan.
Jika kita kecewa, akhirnya adalah kejatuhan. Jika kita kecewa, itu tanda berarti kita tidak cukup serius dengan Tuhan. Jika kita kecewa, itu adalah tanda kita tidak cukup menginginkan sesuatu apapun juga yang Tuhan janjikan. Jangan akhiri hidup kita dengan kecewa hati. Tetap bersemangat, tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Semua doa yang sudah masuk dalam kolom chat akan kami tumpangkan tangan dan kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap doa dan pergumulan yang tertulis di kolom chat. Apapun itu permasalahan yang dihadapi oleh setiap pribadi. Diderita, terimalah dengan iman mujizat kesembuhan. Apapun bentuk pergumulan dan permasalahan yang Anda bawakan hari ini, percayalah Tuhan akan memberikan pertolongan dan kelepasan. Tetaplah berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan itu lebih dari yang mengikuti saat teduh ini. Tuhan akan menolong dan membuka jalan bagi kita semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kecewa dipulihkan hatinya, yang kepahitan Tuhan pulihkan dan gantikan dengan damai sejahtera. Apapun sakit penyakit yang pada sanggup, Tuhan mampu dan Ia mau menolong saudara. Dan saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat, kasih karunia dan kemurahan dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus turun atas engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, dan apapun yang engkau kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.